Selamat malam. Mohon perhatian. 1. Agar semua peserta perayaan misa mematuhi semua protokol kesehatan, baik yang menghadiri misa secara offline maupun secara virtual. 2. Kepada peserta yang mengikuti perayaan misa melalui link Zoom, speakernya akan dimatikan oleh host dan akan diaktifkan kembali oleh host bila mana diperlukan. 3. Diharapkan peserta perayaan misa melalui link Zoom ikut menjaga keheningan dan ketertiban selama perayaan misa kudus berlangsung. 4. Peserta misa melalui link Zoom tidak diperkenankan untuk keluar dan masuk link Zoom karena akan mengganggu operasional host dalam mengendalikan kelancaran perayaan misa kudus ini. Keluarga yang berduka, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat dan kerabat almarhum Albertus Lai Dewa Bota yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita semua berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus untuk memperingati kepergian Bapak Berto ke rumah Bapa 40 hari yang lalu pada tanggal 7 Januari 2021 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT. Jenazah almarhum sudah dimakamkan pada tanggal 8 Januari 2021 di lokasi pengkuburan Menjerite, Labuan Bajo. Pada kesempatan ini, keluarga almarhum yang sedang berduka memohon doa dari semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk mendoakan peristirahatan jiwa almarhum agar mendapatkan pengampunan dosa dari Bapa di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan, khususnya Mama Ida, Juan dan Michelle, diberikan ketabahan dalam menghadapi peristiwa iman ini. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan misa kudus ini dengan diawali sapaan, menyanyikan bersama lagu dengan sapaan adat dari Bapak Sipri Sorobate. Mama Ida, anak Juan, anak Michelle, pameame pineine kaeazi doa. Doa de mora, mora musai boka. Delu de mesu, mesu musai pedu. Kobe mode masa kita. Timati iwoso, maki masa kita de diutu moku bodu maru dia kobe dia masa kita kaeazi savoe pagepu dia jabo de tabek sai zeta Flores bajava bosiko manguleva boba jerebuu tapi masa geo taola kita dulu sama ne kae ida Java setoto keluarga dahi umaga kae makita bertobota daolo laa. Kita de epologo masa keluarga setoto voso dagavado kae makita bertobota daolo bugutoo. Sarapata de angapunu kepala de laa mado de galo. Masa go lesede kita boda dete masa go peda pave kita boda pia zayate. Raba masa go la elima ngatar pade pia. Raba masa go ngotau gazi da veronaa.
kita masa totoboe ngada diaspora Jakarta viguku depo vipui vasi pame-ame pine-ine kaeazi doa pa'u vai loda beta ture vai go sue eka mesti go nata nge visadara mesti go lelu nge dolu gelu go kabu muzik kita ta do memori deva sengata da pute mue deo namo mai sigita vingasi tagone ate namo raba kaya ma kita bertobota gazi da dorane sa ogo nuka tosi zeta sao deva de santo nanga muzi milo basai du engo amen. Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ida, Juan, Marcel, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tanggal 7 Januari 2021 merupakan tanggal yang tak akan terlupakan bagi kita semua. Bagi keluarga besar almarhum Albertus Lai Dewa Boto, Susjati, Bapak Ida, dan anak-anak. Dan juga merupakan tanggal yang dikenal oleh kita semua, keluarga besar. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal tersebut, almarhum dipanggil pulang oleh saat hidup. Dia dipanggil pulang karena Tuhan mencintai. Sekuat-kuatnya kita mencintai, tetapi Tuhan lebih kuat mencintai. Dan kita mendoakan Alberto yang adalah kekasih kita. Mohon semoga Bapak, saudara, dan sahabat kita beroleh kehidupan abadi bersama dengan para kudus di surga. Mari kita hening sejenak. Kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh besarlah kerahiman. Pandanglah kami semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini untuk mendoakan keselamatan jiwa kekasih kami, almarhum Albertus Laidewa Bota, yang telah Engkau panggil pada tanggal 7 Januari 2021 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores. Kami bersyukur kepadamu karena kami sebagai istri, anak-anak dan keluarganya boleh mengalami cinta dan kasih setia melalui persaudaraan, persahabatan, dan kerukunan, serta perdamaian yang telah ditunjukkan oleh almarhum kepada kami selama hidupnya di dunia. Kami juga percaya bahwa melalui penderitaan yang dialaminya, ia telah mengajarkan kepada kami ketaatan kepada kehendak dan senantiasa bersiap-siap untuk menantikan kedatangan. Kami mohon ya Allah Bapa kami, semoga jiwanya Engkau bebaskan dari segala noda dosa, dan Engkau perkenankan dia menikmati kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus. Kami juga mendoakan agar istri dan anak-anaknya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa iman ini, dan merelakan kepergian suami dan ayahanda kembali kepada sumber segala kehidupan dan cinta. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Wahyu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya padamu, Tuhanlah pengharapanku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada waktu itu Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada bersama dengan aku. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan.
dan tekun melaksanakannya. Padamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ida, anak-anak, Juan, Maisel, Bambang, seluruh anggota keluarga besar, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Empat 40 hari yang lalu, kita semua mengalami kedukaan yang mendalam akan kepergian Bapak Bento Bota, sahabat dan kekasih kita. Akan tetapi saya percaya kita semua yang berkumpul di tempat ini maupun di mana saja Anda berada, baik di Jakarta maupun di Flores, kita bersatu hati memohon kerahiman Tuhan, dan kita yakin, kita percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudariku, dalam hidup kita pernah melihat yang namanya kompas sebagai alat penunjuk jalan. Ada hal yang menarik untuk kita renungkan pada malam ini. Ternyata saat ini, ketika kita hidup dalam masa pandemi ini, ada banyak kebutuhan kita, dan kebutuhan kita ini terpenuhi dengan menggunakan teknologi yang canggih, yakni gadget. Semua kebutuhan terpenuhi. Mau pesan makanan, tinggal tekan. Ya. Kalau mau cari RT, tinggal tekan. Oh, ada di Taman Mini. Sekarang ini semuanya serba teknologi. Mencari barang apa saja melalui online. Saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa ada satu kompas yang sungguh-sungguh membuat hidup ini berharga untuk dihidupi, yakni Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mendengar bacaan pertama tadi, sungguh luar biasa bahwa Allah mengadakan segala sesuatu yang baru. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia ditahan di Pulau Patmos oleh pemerintahan Romawi yang tidak menyukainya karena memberitakan tentang Yesus Kristus. Yohanes ditahan sendirian di pulau itu, dan Allah berbicara kepadanya. Yohanes menggambarkan suasana surga yang kita rasakan. Ada langit dan bumi yang baru, di mana laut tidak ada lagi. Di sana tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan atau duka cita. Yang haus akan dipuaskan karena Allah menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Sungguh sebuah hal yang menarik bahwa Yohanes melihat air mata perkabungan adalah sesuatu yang mendukakan manusia. Yohanes melihat kematian tidak akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Karena kita akan bertemu kembali dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului
dalam kerajaan sorga, dalam tempatnya yang kudus. Ini adalah janji yang menenangkan kita semua di saat kita mengalami kedukaan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berduka atas kematian bapak, saudara, dan sahabat kita, Albert Botha. Bahwa seumur hidupnya Bapak Berto menghidupi iman akan Kristus. Dan hal ini bisa kita rasakan sepanjang perjalanan kita bersama dengan dia. Bahwa Bapak Berto Botha dalam perjalanan hidupnya sudah memperjuangkan iman, memperjuangkan hidupnya dalam satu kata, yakni cinta. Cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada kita semua, keluarga besar, cinta kepada siapa saja yang mengenalnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita memberikan apresiasi yang lebih akan cinta yang sudah ditanamkan oleh Bapak Berto kepada kita semua. Siapa yang bisa menilai cintanya kepada Kristus? Hanya Kristus sendiri. Saudara-saudari, kalau kita melihat Injil, Yesus begitu luar biasanya mendesak dan meyakinkan para murid-muridnya saat detik-detik terakhir, perjamuan malam terakhir. Yesus katakan apa? Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku bahwa Okios atau Patros, di rumah Bapakku ada banyak tempat, ada banyak ruang. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk siapa saja yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang hadir di depannya, yang hadir sampai pada detik-detik terakhir itu, aku akan ke sana, aku akan bekerja, aku akan menyiapkan tempat itu, aku akan menyiapkan ruangan itu, aku akan datang menjemputmu, aku akan datang menerimamu, dan kamu akan ada bersama dengan aku. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita bisa mengetahui bahwa Allah sungguh rindu untuk bersatu dengan kita umat manusia. Saya yakin begitu pula dengan Bapak Berto. Yesus mendengar, Yesus sungguh-sungguh memperhatikan ya, respon Thomas tadi yang sangat kritis. Ya, dia katakan apa? Ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, tetapi bagaimana kami bisa sampai ke sana? Dan hal ini berbeda dengan Petrus. Ya, pada awal kalau kita baca secara keseluruhan, Petrus katakan, Tuhan, kemanakah kamu pergi? Dan Yesus katakan apa? Kemana aku pergi? Kamu belum saatnya untuk pergi. Ya, dan pada saat ini, pada titik ini, kita mendapat satu kompas baru, yakni Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Anoki piaheme, anoki habere, anoki benafakum. Secara sederhana saya bisa bilang begini, Yesus tidak katakan kalau engkau mau jalan terus ke kiri, lurus, kemudian di pertigaan itu engkau belok ke kanan. Ya, tidak. Tetapi Yesus katakan apa? Aku ada bersama dengan kamu, saya jalan bersama-sama dengan aku, mari kita berjalan bersama.
Ingat sabda Tuhan ketika kelahirannya, Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1:23. Allah beserta kita, Allah hadir, tinggal, Allah menyertai perjalanan kita sampai akhir hidup kita. Dalam kesulitan hidup, detik demi detik, ketika Bapak Berto mengalami sakit, saya yakin Yesus bersama dengan dia. Yesus berada di sebelahnya. Yesus membawa jalan yang benar bersama dengannya. Yesus kebenaran. Yesus aletheia. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa disembunyikan. Apa adanya. Dan seluruh hidup Yesus mengungkapkan kebenaran bahwa Allah merindukan kita manusia untuk bersatu kembali dengan dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh luar biasa. Tuhan sudah membuka semuanya bagi kita dalam diri Yesus Kristus. Karena itu kerinduan kita terbesar sebagaimana kerinduan Tuhan untuk bersatu dengan Dia, bersatu dengan Sang Kehidupan, bersatu dengan Sang Khalik. Saudara-saudari yang terkasih, kita yakin dan kita percaya bahwa pada saat ini pun, dimanapun Anda berada, mungkin dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Bapak Berto Bota, kita mengalami persahabatannya bersama dengan dia. Tapi coba kita perhatikan, coba kita refleksikan tentang kebersamaan kita ada dengan dia. Saya ketika mendengar berita, ada banyak WA, ada banyak SMS, saya sungguh merasakan getaran bahwa semua orang mencintai Bapak Berto. Dan saya bisa menarik satu kesimpulan dari semua yang saya bisa dengar, dari semua yang saya tangkap, dari pengalaman yang kurang lebih 3-4 tahun bersama dengan beliau di Jakarta ini, bahwa beliau tidak mau orang susah. Beliau sungguh mengasihi kita semua. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berharga dengan menjadikan Yesus sebagai kompas yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari al-maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Kristus sendiri telah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Dan melalui Dia, kita dapat sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Albertus Lai Dewa Bota. Ya Allah Maha Rahim, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Kami mohon kehadirat-Mu, sudilah kiranya Engkau menerima arwah Bapa kami terkasih, Albertus Lai Dewa Bota. Anugerahkanlah rahmat berlimpah kepadanya. Terimalah dia dan satukan dia dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Semoga Engkau berkenan agar ia menjadi perantara doa-doa kami, anak-anaknya, ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk
Keselamatan jiwa almarhum Bapak Albertus Layedewa Bota. Allah sumber cita kami, Engkau telah menjadikan hamba-Mu Albertus Layedewa Bota sebagai pengikut putra-Mu yang setia sepanjang hidupnya. Ia hidup dalam kesederhanaan, penuh iman dan cinta dalam pengabdian kepada sesama. Terima kasih Bapa, Ia telah menjadi pemersatu, contoh dan teladan bagi kami sekeluarga. Semoga berkat anugerah-Mu kami dikuatkan untuk melanjutkan hidup kami dalam pengabdian bagi sesama dan keluarga, mengikuti jejak langkah almarhum yang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan jiwa almarhum Bapak Albertus Layedewa Bota. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada penjahat yang disalibkan, di samping-Mu. Hari ini juga Engkau akan berada bersama dengan aku dalam Firdaus. Bersabdalah juga demikian kepada hamba Albertus Layedewa Bota yang telah Engkau tebus dengan wafat-Mu di kayu salib. Ampunilah dosa dan maafkanlah kesalahan yang pernah dibuat selama hidupnya di dunia. Sambutlah dia masuk dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga peristiwa duka ini tidak menggoyahkan iman kami semua yang hadir di sini, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan semakin percaya bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan sesudah roboh rumah kami di dunia, akan tersedia bagi kami kediaman abadi di surga. Semoga anggota keluarga dan kami semua yang hadir di sini menyadari bahwa hidup dan mati kami sepenuhnya berada dalam tangan-Mu. Semoga kami semua percaya bahwa Engkaulah pemberi hidup dan Engkau pula lah yang berhak mengambil hidup kami. Kuatkanlah iman kami, kobarkan semangat persatuan, keakraban dan persaudaraan, agar tetap kokoh terpelihara di antara kami sebagaimana pesan dan harapan dari almarhum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah berjasa dalam kehidupan dan kematian almarhum, ya Bapa, semoga Engkau juga memberikan ganjaran berlimpah berupa kesehatan jiwa dan raga dan kesejahteraan rohani dan jasmani kepada mereka semua yang telah berjasa dalam kehidupan dan dalam sakit serta kematian almarhum Albertus Layedewa Bota. Mereka telah mengabdikan diri kepadamu melalui peran mereka kepada almarhum. Berkatilah mereka semua, keluarga dan segala karya dan amal bakti dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kehadirat. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui seluruh isi hati kami yang terdalam. Kabulkanlah semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam perayaan ini kita juga berdoa bagi arwah Bapak David Lenluna, Bapak Bertolano, Bapak Agus Salim, Bapak Petrus Yos Nurwea, Bapak Felix Yospulu, Romo Yusuf Halim, Romo Benedagi, Anak Gregorius Guntur Wawunto, seluruh anggota keluarga besar Sao Lalu Milo di Goba, seluruh anggota keluarga besar Saonge Sawu dan Angi,
di Mangulewa, sao doa bupu di Busiko, sao Jawarato di Rakalapa. Mari kita hening sejenak, kita mempersembahkan seluruh hidup dan karya-karya kita. Kita satukan dalam liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai ungkapan syukur atas rahmat pengampunan dan penebusan. Semoga dengan demikian kami semakin serupa dengan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut. Dan karena kemurahan serta kebaikan, kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya memuji keagungan sambil bersukaria dengan berseru. Salam
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Pandanglah kami semua yang berhimpun di tempat ini. Kami merayakan Ekaristi keluarga, guna mendoakan Bapak
saudara, sahabat kami, Alberto Bota yang telah mendahului kami 40 hari yang lalu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Berikanlah kebahagiaan kekal bagi saudara kami. Semoga ia boleh bergabung bersama dengan para kudus di surga. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga, Mama Ida dan anak-anak yang ditinggalkan. Semoga senantiasa kuat dalam nama-Mu. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul-Nya, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas dengan kabar saya, tetapi kata-katanya maka saya akan sembuh. Perjalanan jiwa
hidup kami memancarkan kasih Bapa di dalam perjuangan hidup ini. Cinta Tuhan yang terindah dalam tubuh darah Kristus yang mulia, menguatkan dan menuntun perjalanan jiwa kita pada Bapa. Mari kita melambungkan nada syukur bagi Tuhan Maha Murah atas rahmat yang berlimpah dalam santapan surgawi yang tersuci. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih yang telah kami terima. Kami mohon teguhkanlah kami untuk berjalan dalam cinta kasih. Arahkanlah tindakan kami untuk mencintai Engkau dan sesama dalam hidup kami. Sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di sorga. Secara khusus kami mendoakan Bapak, Saudara, dan sahabat kami, Berto Bota. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa pembebasan dari virus corona. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami mengandalkan-Mu dan senantiasa mohon kepada-Mu. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini.
Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dan dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersamamu dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertailah tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Engkau menganugerahkan kami semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Gerakkanlah kami semua, seluruh warga masyarakat, untuk terlibat bersatu padu, mengambil sikap yang tepat, sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada para gembala kami, agar mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana di situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk semakin berserah diri kepada daya penyelenggaraan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal berkenan menganugerahkan kebahagiaan kekal di surga bagi jiwa Albertus Lai Dewa Bota. Amin. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal menganugerahkan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga kita, semua orang yang kita doakan, seluruh rencana dan amal bakti kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi untuk mendoakan keselamatan kekal almarhum Albertus Lai Dewa Bota sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Hidup bagai bidung di laut lepas.
Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanlah kami. hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanlah kami. hati Yesus yang Maha Kudus. Kasihanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.